We begin with breaking news out of Iran, where the state media is reporting a US fighter jet has been downed and that the US military is trying to conduct a search and rescue operation. Iran's state television says there's a reward for anyone who can find the pilot. A little bit of breaking news coming out of the Middle East, hearing in the last few moments from the Reuters news agency that Iran has rejected a US proposal for a 48-hour ceasefire. That's according to an unnamed source speaking to the Fars news agency. Iran rejecting a US proposal apparently for a 48-hour ceasefire. We'll keep across that for you. Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Never. 5 juta warga Israel terancam dilenyapkan massal di dalam bunker persembunyiannya. Jangkauan serangan Iran semakin dekat ke area vital di Israel. Warga Zionis menyebut rudal-rudal Iran seperti guncangan gempa bumi. Suaranya menggelegar dan sangat keras, bahkan terdengar hingga ke dalam bunker. Iran juga terus membidik pangkalan militer Israel setelah menghancurkan markas besar Mossad. Sementara untuk Amerika Serikat, kejutan besar telah disiapkan Iran. Negeri para mullah berhasil menculik pilot pesawat tempur F-35AS. Salah satu jet siluman tercanggih Paman Sam tersebut hancur lebur setelah ditembak jatuh Iran. Sekarang, Donald Trump sudah tidak bisa menyombongkan diri. Militer AS sedang mengalami krisis besar-besaran. Menteri Pertahanan Pete Hegseth tiba-tiba memecat 8 jenderal. Mereka semua dituduh tidak becus menyelesaikan perang Iran dengan cepat dan presisi. Padahal, Hegseth sebagai komando perang justru bersikap pengecut karena tidak berani memimpin di zona tempur. Sementara, para petinggi Iran, mulai dari Menteri Luar Negeri sampai presidennya berani turun ke jalan. Mereka sama sekali tidak takut dengan kematian, apalagi hanya sekedar ancaman Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Bagaimanakah kejutan besar dari gelombang serangan terbaru Iran pada Amerika Serikat dan Israel? Apakah 5 juta warga Zionis bakal mokat sia-sia di perang kali ini? Dan seperti apa kondisi pilot F-35 yang menghilang? Apakah dia benar-benar diculik Iran dan masih terus bersembunyi? Tonton video ini sampai selesai. Tentara Amerika Serikat diculik Iran. Kabar mengejutkan baru saja beredar tentang update terbaru dari perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Sejumlah media barat melaporkan satu pilot pesawat tempur F-35 milik AS dalam status menghilang. Welcome to the News Hour. For the first time in 5 weeks of war with Iran, 2 American combat aircraft went down in separate incidents. One of 2 service members on board an F-15E that was shot down was rescued. But a military official tells the News Hour the whereabouts and status of the second crew member is either unknown or hasn't been disclosed. Ditemukan sebuah kursi yang identik dengan pesawat tempur terdampar di selatan Iran. Diduga kuat kursi itu adalah milik F-35, salah satu aircraft tercanggih milik Paman Sam. Semua ini bermula dari jet siluman F-35 yang berhasil ditembak jatuh oleh Iran. Militer Amerika Serikat yang dibangga-banggakan oleh Trump sekarang kocar-kacir di Timur Tengah. Iran baru saja merilis sebuah video yang menampilkan pesawat tempur AS tertembak jatuh. Rekaman yang tidak memiliki suara atau audio itu menunjukkan detik-detik jet siluman AS tersungkur dari udara. Laporan menyebut ini adalah salah satu pesawat tempur tercanggih AS, yakni F-35. Alutsista udara tersebut diperkirakan jatuh di sekitar Pulau Hengam dan Pulau Qasem yang berada di sekitar perairan Iran. Namun berita yang dirilis oleh IRGC ini tidak diakui Pusat Komando Amerika Serikat atau CENTCOM. Mereka membantah F-35 berhasil ditembak jatuh oleh Iran. Pusat Komando Amerika Serikat boleh saja berusaha menyembunyikan fakta. Namun, media-media barat justru melakukan sebaliknya.
Mereka terus menyebarkan berita kekalahan F-35 di langit Iran. Bahkan, media lokal AS seperti ABC News tidak mau ketinggalan melaporkan kehancuran alutsista udara AS. Colonel Gagnard, what does this mean for U.S. jet strikes and other aerial missions moving forward? That the skies are not as safe as they perhaps presumed. My guess is that this was daytime. My guess is that the Iranians used what's called infrared. So they used detection that's passive, that used heat differences. ABC News sepertinya sedang menyindir pidato sombong Donald Trump. Sebelumnya, Trump menyebut Iran sudah tidak memiliki radar udara canggih untuk menjatuhkan pesawat musuh. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. Trump sekarang merasakan bagaimana kebohongannya dibongkar oleh media Amerika Serikat. Seolah-olah media AS tidak ingin menuruti kemauan Trump dan lebih memihak Iran untuk memenangkan perang. Al Jazeera juga mengkonfirmasi jatuhnya pesawat F-35 milik Amerika Serikat. Bahkan ada kemungkinan pilot jet siluman tersebut sudah diculik oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. We begin with breaking news out of Iran, where the state media is reporting a US fighter jet has been downed and that the US military is trying to conduct a search and rescue operation. Iran's state television says there's a reward for anyone who can find the pilot. Namun, rumor pilot F-35 telah diculik masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Iran terus mengerahkan polisi nasionalnya untuk memburu pilot AS yang melarikan diri. هلیکوپتر آمریکا من نیرو نظامی من یک داش بزا به نازمت بزا. Bahkan, media pemerintah Iran telah membuka sayembara. Iran akan memberikan hadiah besar bagi siapapun yang berhasil menemukan pilot AS tersebut. مردم عزیز و غیرتمند اگر خلبان یا خلبانان دشمن را دستگیر و زنده تحویل نیروهای انتظامی و نظامی دهید مژدگانی و پاداش ارزشمندی دریافت می‌کنید. Satu pilot F-35 yang menghilang tersebut sepertinya tidak akan bisa kemana-mana. Suku pegunungan Bakhtiari di Khuzestan juga turun gunung mencari keberadaan pilot AS. حسین سلام علیکم خسته نباشی. آشه سلام علیکم. علیکم سلام. انشالله پیدا میشید حسن. آقا سلام علیکم یا الله یا رسول الله. پرچم همیشه بالا. آجی سلام علیکم خسته نباشی. Mereka membawa bendera Iran sambil berjanji akan menemukan pilot F-35 tersebut. Update situasi tentang menghilangnya pilot pesawat tempur F-35 semakin mempertegas kekalahan AS. Sky News bahkan melapor berita yang bisa mencoreng marwah Amerika Serikat. Media asal Inggris tersebut memberitakan kalau AS sempat meminta gencatan senjata selama 48 jam. Namun, permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Iran. Tidak ada gencatan senjata melawan musuh seperti Paman Sam dan Israel. A little bit of breaking news coming out of the Middle East, hearing in the last few moments from the Reuters news agency that Iran has rejected a US proposal for a 48-hour ceasefire. That's according to an unnamed source speaking to the Fars news agency. Iran rejecting a US proposal apparently for a 48-hour ceasefire. We'll keep across that. Permintaan gencatan senjata dari AS ini langsung dibalas dengan serangan brutal oleh Iran. Sebuah kiriman rudal-rudal Iran berhasil meluluhlantahkan markas persembunyian tentang AS di Yordania. Rekaman video amatir menunjukkan pangkalan militer AS di wilayah ini diledakkan dengan dahsyat.
Bahkan rudal interceptor atau pencegat di pangkalan di Yordania bahkan gagal menembak jatuh rudal Iran. Sekarang, apakah Trump masih berani mengklaim bisa menghancurkan Iran? Apakah dia masih berani mengulang omongannya yang ini? Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. Dalam video tersebut, Trump berjanji akan mengembalikan Iran seperti era Ice Age atau zaman purba. Hingga detik ini tidak satupun kata-kata Trump dalam pidato itu menjadi kenyataan. Bahkan, harga diri Trump semakin hancur karena ditampar pernyataan keras Presiden Prancis. Iran is a very bad regime. No discussion about that. I disagree with them on a lot of topics. But I don't believe that we will fix the situation just by bombings or by military operations. Look at what happened with this type of operation in Iraq, in Afghanistan, in Libya. We never delivered. Dalam pidato tersebut, Emmanuel Macron menyebut Trump mengira bisa mengalahkan Iran dengan cara yang sama seperti AS menyerbu Irak atau Afghanistan. Padahal, ketahanan perang Iran berada di level yang berbeda dari dua negara tersebut. Dan benar saja seperti dugaan kita semua, Trump pasti akan mengakui kehebatan daya tempur Iran. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated. Bahkan, sosok angkuh seperti Trump saja setuju jika Iran bukan negara ecek-ecek. Mungkin sudah saatnya pula bagi Trump untuk menyerah dan mengakui kekalahan perang. Karena militer Amerika Serikat sedang mengalami krisis berat, militer pertahanan AS dan Pentagon baru saja memecat 8 jenderal hanya dalam waktu 24 jam. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat juga dicopot dari jabatannya. Sosok tersebut adalah Randy George yang resmi diberhentikan menyusul situasi perang melawan Iran. Perombakan besar-besaran di tubuh militer AS ini menandakan satu hal, Trump semakin tidak puas dengan skenario perang yang terjadi. Para pemangku kepentingan di jajaran militer AS tidak mampu menghabisi Iran dengan strategi cerdas. Kekacauan ini membuat Iran semakin di atas angin. Seperti halnya tinggal menunggu waktu bagi AS untuk mengibarkan bendera putih. Dapatkan celana kargo panjang cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. 5 juta warga Israel panik melihat rudal kiamat Iran. Iran adalah bangsa yang tidak pernah menodai janji mereka sendiri. Para petinggi Iran sudah berkali-kali bertekad meruntuhkan rezim Zionis Israel. Dan tekad itu terus dibuktikan sampai hari ini. Serangan terbaru Iran kembali menyapu rata sebagian wilayah di Israel Tengah. Rudal Iran dengan mudah menembus pertahanan Iron Dome yang sudah jebol berkali-kali. Sebagian area Patah Tikva hancur lebur, bahkan satu distrik perumahan juga ikut menjadi reruntuhan. Jika kalian masih belum yakin dengan kehancuran yang disebabkan Iran, maka kalian harus melihat rekaman berikut ini. Sebuah video amatir menunjukkan betapa dahsyatnya kehancuran di Petah Tikva. הנה נפל לנו בבניין באלוהים. פאק, הציץ לנו בבניין באלוהים. איפה זה פגע? תגיד לו שייסע.
Serangan Iran bukan hanya menghancurkan bangunan, serangan Iran juga menghancurkan psikis dan mental warga Zionis Israel. Sekarang mereka merasakan apa yang dirasakan rakyat Palestina. Seorang warga Israel bahkan mengakui bunker persembunyian sudah tidak aman. Dia masih bisa mendengar dentuman bom yang memekakan telinganya dari dalam bunker. אזעקה, וכרגיל רצנו לממ"ד, סגרנו את הממ"ד, ואחרי 30 שניות, בדיוק 30 שניות, היה בום, היה פיצוץ אדיר. Sementara seorang warga Israel di wilayah Be'ana juga dilanda trauma setelah diserang Iran. Rumahnya dihantam pecahan rudal. Pria Zionis ini bercerita kalau bom Iran seperti guncangan gempa bumi. Suddenly I hear an alarm for to go safe. I run to the shelter. After everything, when I was in the shelter, I heard the big bomb strong, yani not easy. All my house is like earthquake. It stopped everything. I went outside the shelter and I see all the people around our house. And I looked around the house, every window is broken. Jantung kehidupan Israel yakni Tel Aviv juga terus menjadi langganan serangan Iran. Kali ini, Iran membidik fasilitas militer Israel di Tel Aviv. Sebuah footage lainnya beredar di sosial media X, menunjukkan ledakan besar terjadi. Lokasi kejadian disebut sebagai markas besar Mossad atau Badan Intelijen Israel. Namun, sampai sekarang kami belum bisa mengkonfirmasi apakah bangunan yang meledak tersebut adalah markas besar Mossad. Rudal jarak jauh berbahan bakar cair dan padat milik Iran terus berjatuhan di Tel Aviv. 5 juta orang kocar-kacir berlarian ke bunker demi menyelamatkan nyawa. Mereka semua ketakutan dan dilanda panik karena serangan Iran semakin dekat ke area bunker. Wilayah Beersheba yang terletak di selatan Israel juga menjadi sasaran Iran. Fasilitas militer di kota ini berhasil dibombardir rudal-rudal Iran dan informasi ini langsung dikonfirmasi oleh pihak keamanan di sana. אנחנו באזור הפגיעה כרגע בדרום, באותו מפעל שנמצא כאן מאחוריי, ניתן לראות שכוחות כבאות והצלה לישראל עובדים כרגע במקום. אני יכול לומר כרגע שהאירוע בשליטה ולא נשקפת סכנה לשוהים פה בסביבה וגם באזור כולו. Bukan hanya Iran yang terus membombardir seluruh penjuru Israel, warga Zionis juga harus menghadapi ancaman serangan dari Hizbullah. Proksi militer Iran ini terus menghujani area perbatasan Israel-Lebanon dengan serangan rudal. Terbaru giliran wilayah Kiryat Shemona yang dibombardir. Serangan Hizbullah nyaris membuat wilayah dekat perbatasan ini menjadi kota hantu. Agresi Hizbullah ke wilayah perbatasan Israel bikin Israel Katz marah. Sosok Menteri Pertahanan Israel ini mengultimatum bakal menghancurkan Hizbullah sampai ke akar-akarnya. מסר ברור לנעים קאסם, מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה. אתה וחבריך תשלמו מחיר כבד מאוד על הירי המוגבר לעבר אזרחי ישראל. Namun ancaman Israel Katz ini sama sekali tidak digubris oleh Hizbullah. Sebaliknya, pasukan paramiliter Lebanon ini kembali merilis video proaktif yang menunjukkan serangan mereka ke tank Merkava milik Israel. Jika ancaman Menteri Pertahanan Israel malah diinjak-injak oleh Hizbullah, cerita yang berbeda dialami oleh Menteri Pertahanan AS yakni Pete Hegseth. Baru-baru ini, Hegseth kembali bikin kontroversi karena bersikap pengecut. Ia mengaku sempat datang menemui para tentara AS di medan perang melawan Iran. Well, over the weekend, I had the opportunity to visit our troops fighting in Operation Epic Fury. We were on the ground in CENTCOM on Saturday for about half the day. Namun anehnya, Hegseth tidak pernah tertangkap kamera sedang memakai baju tempur dan berjuang bersama pasukan AS di Timur Tengah. Hegseth langsung diolok-olok cuma bisa bersembunyi.
Sementara para prajuritnya mengorbankan nyawa melawan Iran. Semua pejabat Israel dan Amerika Serikat memang pantas disebut pengecut. Berbeda dengan para petinggi Iran yang bersahaja dan berani turun ke jalan menemui rakyat. Baru saja beredar sebuah video yang menunjukkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi ketahuan muncul di tengah kerumunan warga Iran. احساس می‌کنم که خواستین یه جور متفاوت بین مردم باشین. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من اومدم فقط روحیه بگیرم. دیدن این مردم واقعا یک روحیه بسیار بزرگی رو به همه میده و من هم یه قطره‌ای از همین مردم هم بیام وسط اینها و مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت beberapa از این وحدت و انسجام. Abbas datang merayakan perayaan Hari Jadi Republik Islam Iran. Lihatlah keberanian sosok yang sampai sekarang masih menjadi target utama Israel ini. Apakah para pejabat negeri Zionis atau Paman Sam berani melakukan ini? Dapatkan jaket kece anti air yang cocok banget kamu pakai nongkrong dan motoran. Cek linknya di bawah ini. Dengan hilangnya pilot pesawat tempur F-35 dan kepanikan yang melanda 5 juta warga Tel Aviv, akankah tanda-tanda kemenangan Iran semakin dekat?